Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Amma ba'd, barakallahu fikum jami'an, ikhwas semuanya wal akhwat, saudara-saudariku semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah, ya, saling bertemu dalam rangka kegiatan yang mulia, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Semoga apa yang kita upayakan pada kesempatan yang mulia ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga moga-moga ini menjadi amal soleh, salah satu amal soleh yang semoga Allah dengannya menurunkan rahmat yang lebih utama, lebih besar lagi, yaitu kita semuanya semoga dimasukkan ke dalam surganya Allahumma amin. Karena memang demikianlah janji dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, barang siapa ya melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Dalam satu riwayat, salakallah, Allah perjalankan dia jalan menuju surga. Dalam riwayat yang lain, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk teladan kita baginda yang mulia. Dan kita kemarin sudah memulai dari ayat yang pertama, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-188. Maka kita lanjutkan ayat yang ada kaitannya dengan perdagangan pada kesempatan yang mulia ini. Ayat yang kedua tidak lain tidak bukan masih dalam surat Al-Baqarah, ya, tambah 10 ayat, yaitu ayat 198. 198. Ya. Silakan dibuka dulu mushafnya, kita ngaji dulu ya. Semoga satu grup mendapatkan minimalnya 10 kebaikan, 10 pahala. Allahumma amin. 198. Nah, kalau sholat sunnahnya kayak gitu, apalagi sholat rawatib, Pak? Sholat wajibnya harusnya seperti itu. Terus apa jadi? Setelah itu, setelah sholat subuh, tidak langsung apa? Tidur. Insyaallah, ya. Itu salah satu pegawainya, Pak. Nih, Pak. Iya. Ketentuannya seperti itu. Ketentuannya. Iya. Baik, sudah ya, Pak ya? Ya, Umahan sudah ya, akhwat ya. Surat Pak D sampun? Pak D, sampun Pak D. Oh, ya. Coba yang dibantu dulu. Al-Baqarah 198. Laisa alaikum junahun, sudah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. فإذا أفضتم من عرفات
qablihi laminadh dhallin. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Baik. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Demikian bacaan kita pada kali ini ya. Tidak usah kita ulang karena mengingat waktu. Maaf tadi saya terlambat ya. 10 menit atau 7 menit tadi, sehingga biasanya kita baca 2 atau 3, kita baca sekali saja. Baik. Dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat yang ke-198, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun." Ya, tidak ada junah pada diri kalian. Junah itu maknanya apa? Ithmun haraj. Ya, tidak ada dosa pada kalian anta betahu fadlan min rabbikum. Kalian mencari karunia dari Rabb kalian. Fa idza afadtum min Arafat, kalau kalian sudah meninggalkan Arafat, yaitu Arafah, fadhkurullaha 'indal masy'aril haram, maka ingatlah Allah ketika berada di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram apa? Dikatakan adalah Muzdalifah. Wadhkuruhu kama hadakum, dan ingatlah Allah, ingatlah Dia yaitu Allah, kama hadakum, sebagaimana Dia Ta'ala telah memberi kalian hidayah. Wa in kuntum min qablih, dan sesungguhnya kalian sebelum itu laminadh dhallin, termasuk orang-orang yang sesat. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-198. Saudara-saudariku, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, ayat yang mulia ini ya kaitannya dengan perdagangan. Kenapa? Nanti akan kita terangkan pada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ya. Di sini Allah mengatakan laisa 'alaikum junah, tidak mengapa atas kalian, alias tidak berdosa atas kalian, antabtahu fadlan min rabbikum, kalian mencari karunia dari apa? Rabb kalian. Nah, ini mencari karunia, ini kata kuncinya ya. Tabtahu fadlan, mencari karunia, baik dengan berdagang, baik dengan apa? Sewa menyewa atau yang lainnya, aktivitas yang itu mencari karunia Allah, mencari rezeki Allah. Dan ini penting sekali ya. Kenapa? Karena sebagian orang ya dulu ketika ayat ini turun itu menyangka bahwasanya ketika melaksanakan sebuah amal ketaatan ya kan, tidak boleh dicampur dengan amalan yang itu mencari apa? Dunia. Seperti itu. Mari kita baca sebab turunnya ayat. Sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Ada 2 ya, yaitu dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan ini dicatat oleh Imam Bukhari rahimahullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala kanat ukad wa majinnah wa dhul majaz aswaqan fil jahiliyah fata'athamu an yattajiru fil mawasim fanazalat laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, Ibnu Abbas itu sepupunya siapa? Nabi. Ya, sepupunya mana? Nabi tadi sudah kita pelajari dulu ya. Beliau lahir tahun 3 sebelum hijrah. Jadi ketika hijrah ke Madinah, Nabi hijrah ke Madinah, umur beliau berapa itu? 3 tahun. Ya, padahal itu sepupunya, adik ponakan. Ya, Nabi hijrah berarti umur beliau berapa? 53 tahun. Karena diangkat jadi Rasul umur 40. Berdakwah di Mekah berapa? 13 tahun. Berarti kan 40 tambah 13 berapa? 53. Ketika umur beliau 53 tahun, lahirlah adik ponakan yang bersama kita ya, adik sepupu ya, masih bayi ya, ini punya adik ponakan. Nah, seperti itu.
Oleh karena itu walaupun itu adiknya, adik ponakan, adik sepupu, anak pakliknya itu Abbas ya, Ibn Abdul Muttalib, itu kan pamannya Rasulullah. Paman kalau bahasa kita paklik ya. Paman kalau besar adik, ya kan, kalau paman yang awunya masih dur bapak kita namanya apa Pak? Paklik bahasa kita kan gitu, ya kan, ini pakliknya. Nah itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sahabat junior, ya kan. Beliau mengatakan, qala kanat Ukad wa Majannah wa Bil Majaz aswaqan bil jahiliyah. Dulu ada 3 pasar pada masa jahiliyah, Ukad, Majannah dan Bil Majaz 3. Fata'atsanu an yattajiru fil mawasim. Maka kaum muslimin itu merasa seakan-akan berdosa kalau nekat berdagang pada musim-musim haji. Kenapa? Karena musim haji itu Mekah itu menjadi tempat destinasi yang sangat apa? Ramai. Semuanya kan apa? Berdatangan untuk apa? Melaksanakan apa? Ibadah haji. Sehingga perlu ada yang menyuplai apa? Logistik dan seterusnya. Ya kan? Seperti itu. Sekarang ya di dalam betul kuat ditanya, kamu satu hari berapa? Bisa 4 juta. Kalau saya nggak takut dosa, saya bisa tambah lagi. Karena untuk fasilitas, mohon maaf ini ya, cara-cara yang apa? Ya yang tidak sesuai syar'i yang disuruh itu kan gitu. Ini bisa 4 juta dosa, tapi karena saya takut dosa enggak, sekarang nggak dagang lagi. Itu cuma jualan air mineral. Iya, masya Allah, 1 hari, ya kan, seperti itu. Lah sama dulu ketika musim haji ramai sehingga masyarakat Mekah itu biasanya dagang menyuplai kebutuhan apa? Orang-orang yang datang ke situ, bermalam di situ, atau logistiknya, nah gitu. Lah ketika datang Islam, ya kan, dan kita tahu kan, ya apa namanya, orang datang ke Mekah itu adalah untuk apa? Beribadah kan gitu kan. Nah orang-orang Muslim, kaum Muslimin itu merasa seakan mereka tidak pantas. Masa orang ibadah di nama apa? Jualan kan gitu. Sehingga mereka merasa ini berdosa sehingga tidak dikerjakan, ditinggalkan oleh mereka. Maka turun ayat ini, laisa alaikum junah, tidak mengapa, tidak berdosa atas kalian. Kalian itu mencari apa? Karunia dari Rabb kalian. Fi mawasimil hajj, sekalipun itu pada musim apa? Haji. Seperti itu. Itu dari redaksi dari siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lebih spesifik lagi redaksi dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh, kalau yang tadi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Sekarang hadisnya Ibnu Umar diriwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Dawud ya, dan seterusnya. An Abi Umamah At-Taimi qala, dari sesungguhnya si Abu Umamah itu ngomong, sesungguhnya aku itu dulu ukari fi hadzal wajh. Aku itu menyewakan apa? Menjadi orang yang menyewakan kendaraan ketika datang musim apa? Haji, ya kan? Transportasi, sewakan onta gitu. Dan sekaligus si Abu Umamah itu ikut apa? Haji. Jadi sambil apa? Haji, bawa misalnya onta bawa berapa gitu ya, sambil kalau ada yang nyewa apa? Nah, disewakan seperti itu. Wa kana nasun yaqulun, orang-orang ngomong sama saya, yaqulun ali innahu laisa laka hajjun. Wah, hajimu tidak sah. Haji kok karo betul piye kan gitu. Falaki itu Ibnu Umar, maka aku temui Ibnu Umar, aku bertanya kepada beliau, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, karena kita tahu ya Ibnu Umar namanya Abdullah bin Umar. Abdullah ini alias Ibnu Umar ini punya anak namanya Abdurrahman, ya Abdurrahman sama Abdullah. Dan kita tahu ya para sahabat itu namanya itu banyak yang Abdullah dan Abdurrahman sudah kita bahas. Kenapa? Karena itulah yang nama yang paling dicintai Allah. Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama kalian yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Bukan berarti
Nama yang lain itu tidak boleh tidak. Cuman yang paling dicintai Allah adalah apa? Abdullah dan Abdurrahman. Karena pada nama Abdullah dan Abdurrahman itu melambangkan ataupun kita itu mengikrarkan, berarti kita itu hamba. Kita itu hamba sahanya siapa? Allah. Ya kan? Kita hamba sahanya Ar-Rahman. Seperti itu. Berkata, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ini rajulun ukarri. Ya kan? Ajara dabatahu. Sesungguhnya aku orang yang menyewakan, maksudnya menyewakan kendaraan. Biha dan wajhi. Pada situasi seperti ini. Wa inna nasan yaqulun, dan orang-orang ngomong kepadaku, innahu laisa laka hajjun, hajimu tidak sah. Faqala Ibnu Umar berkata, alaysa tuhrim wa tulabi wa tatufu bil bait wa tufidu min Arafah wa tarmil jimar. Lah kamu sudah ihram belum? Kamu bertalbiyah enggak? Kamu tawaf di Baitullah enggak? Kamu itu sudah wukuf di Arafah belum? Sudah melempar jumrah belum? Qala qultu bala. Dia mengatakan, iya sudah, saya sudah mengerjakan itu, kata dia. Ya kata siapa tadi? Abu Umamah. Ya kan, ketika ditanya oleh siapa? Ibnu Umar. Ya kan, sudah bal. Qala fa inna laka hajjan. Maka Ibnu Umar menjawab, hajimu ya sah. Kamu sudah melakukan apa? Manasik haji. Lalu beliau di dalam berfatwa itu tidak menurut akal gitu ya, tidak. Ja'a rajulun ilan Nabi. Saya ceritakan, telah datang orang kepada apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an mithli ma sa'altani anhu. Lalu dia bertanya persis seperti apa? Pertanyaanmu kepadaku. Masa katakanmu, beliau Rasulullah SAW terdiam, ya kan? Terdiam. Masa katakanmu Rasulullah SAW, falam yujib, tidak dijawab. Hatta nazalat hadhil ayat, sampai turun ayat ini tadi, yaitu surat Al-Baqarah 198. Sampai turun ayat ini, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Ya kan, tidak mengapa, tidak berdosa bagi kalian itu mencari karunia dari Rabb kalian. Fa'arsala ilaihi Rasulullah SAW. Ketika ayat itu turun, Rasulullah mengutus utusan kepada orang yang bertanya tadi. Karena tadi pertanyaannya belum apa? Dijawab. Beliau dia tidak dijawab. Ya kan, seperti wa qara'a alaihi hadhil ayah. Lalu dibacakan ayat ini waqal, dan disuruh ngomong kepada orang yang bertanya tadi, laka hajjun, haji apa? Sah, kamu dapat haji. Nah, seperti itu, ya kan? Saudara-saudariku, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, ayat ini tadi ya seputar perdagangan tadi memberikan kita faedah yang begitu banyak, pelajaran-pelajaran yang harus kita ketahui. Pelajaran yang pertama, apa tadi? Masyru'iyatut takassub minar rizqi al-halal. Disyariatkan kita untuk bekerja, berusaha, ya kan, mencari rezeki yang apa? Halal. Apa kaitannya dengan manasik haji? Orang itu kalau datang manasik haji ada dua di dalam mencari rezeki itu. Ada yang mencari rezeki dengan cara yang halal, dan ada dengan cara yang apa? Haram. Orang itu kalau orangnya kesempatan untuk dagang, pikiran yang pertama, pikiran kedua kesempatan apa? Haram. Ya kan? Ngambil dengan tanpa izin, alias imbuh rampung, imbuh nyolong, imbuh nyopet gitu. Kira-kira orang nyopet itu di tempat sepi apa di tempat desak-desakan? Ya, di tempat desak-desakan, nanti itu di pasar, di mana, di bis. Orang pencopet itu kalau bisa sepi, dia itu sengsara nggak? Ya ibaratnya nggak sepi lah, pengen rame kan gitu. Bukan pengen rame rezeki konjone lancar bisnisnya, udah biar dia bisa melakukan aksinya kan, seperti itu. Maka ayat ini memberi pelajaran bagi kita, disyariatkan kita itu takasub, kerja, berusaha, ya, mencari rezeki yang halal. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis, yaitu hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ya, Jabir bin Abdullah, sama lagi Jabir bin Abdullah, ada kata Abdullah lagi. Kan tadi memang itu nama yang paling apa? Dicintai Allah, sehingga para sahabat banyak namanya Abdullah, Abdurrahman seperti
Apa? Beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas ittaqullaha, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu bil talab, dan perbaguslah di dalam kalian mencari karunia Allah. Ya kan? Dengan cara yang bagus itu maknanya dua, yaitu dengan maksudnya itu yang sesuai dengan syariat. Karena kalau tidak sesuai dengan syariat berarti bagus atau tidak? Tidak. Yang kedua adalah dengan ikhtiar yang maksimal. Dengan apa? Ikhtiar yang maksimal. Ya, promo ke sana, promo ke sini, corong ini dan seterusnya gitu. Ya kan? Kenapa? Karena ya kalau dia sudah berusaha dengan maksimal berarti usahanya itu bagus atau tidak? Kan bagus. Wa ajmilu bil talab. Perbaguslah di dalam mencari, berusaha. Fa inna nafsan, ketahuilah bahwasanya jiwa lan tamuta, tidak bakal mati hatta tastawfiya rizqa, sampai dia mengambil seluruh apa rezekinya. Wa in aqta'a anha, walaupun rezekinya lambat datang kepada dia. Maka apa ini prinsip seorang muslim ya? Ya, apa itu? Kalau dia jatuh, dia apa? Bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, tipu tani mana, tipu tani mana. Ya, contohnya anak kecil dulu. Kenapa anak kecil bisa berjalan? Karena ketika dia jatuh, dia apa? Bangkit lagi. Siapa yang masih ingat dulu belajar numpak pitongkat? Nek saya ingat, karena zaman dulu tidak seperti sekarang. Enak sekali anak saya belikan sepeda kecil itu rodanya berapa? 4 ya kan, yang untuk belajar itu loh. Lalu nanti lama-lama rodanya diapain itu? Dipancing ya, kurangi 1 atau dinaikkan dulu, terus dinaikkan dan seterusnya. Lah kalau kita dulu belajar langsung kita apa? Gede, ya sing nabrak pagar. Mohon maaf yang barangnya ketotok itu bulan hari kan ya. Tapi kita tidak apa? Tidak putus asa sampai kita bisa apa? Naik sepeda seperti itu. Nah itu seorang muslim juga seperti itu dalam bekerja. Ketika dia itu jatuh, dia harus bangkit lagi, dan seterusnya. Maka di sini wa in aqta'a anha, walaupun lambat datang kepada dia, terus ya berusaha. Fattakullah, berulang lagi, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fil talab, dan berbaguslah di dalam mencari rezeki. Khudu, patokannya yang terakhir, khudu ma halal, ambil yang halal, wada'u ma harum, tinggalkan yang haram. Jadi ini hadis ini prinsip-prinsip bagi kita seorang muslim. Yang pertama, wajib kita bekerja. Kemudian kalau kita pas bekerja dengan semaksimal yang kita usahakan, ya kan? Jatuh bangun lagi, seperti itu. Dan kaidah terakhir, halal diambil, haram sekalipun banyak tidak, jangan sampai kita tergiur padanya. Rawahu Ibnu Majah, ya kan? Rawahu Ibnu Majah. Hunaka man qala, ada yang mengatakan idza lam ta'rif unwana rizqika fa'lam fa inna rizqaka ya'rif unwanaka. Ada orang mengatakan jika engkau tidak tahu alamat rezekimu di mana, kerja ini kok ya dibeli bakso kok ya sepi, pindah dodol mianya podo wae, pindah dodol apa soto apa ya kok orang misalnya gitu ya. Ya wes aku tak turun ngomong rasa. Ya seperti itu. Kalau kau nggak tahu alamat rezekimu jadi apa gitu ya, ketahuilah bahwasanya apa, rezekimu itu tahu alamat, pasti datang kepadamu. Syaratnya apa tadi? Mau berusaha. Yakin itu seperti itu. Nah itu. Oleh karena itu setiap pagi kita itu disyariatkan hati habis sholat subuh ya, sholat subuh tadi ya kan. Apa? Allahumma inni as'aluka bika ilman wa rizqan wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, aku memohon kepadamu tiga. Satu, apa? Ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu akan memfilter kita. Ini rezeki yang ini tidak boleh, ini boleh, ini hati-hati syubhat, kan gitu dengan ilmu yang bermanfaat. Nomor dua apa? Rizqan tayyib, rezeki yang baik, halal dan baik. Dan terakhir amal yang diterima. Seperti itu.
Faedah yang kedua ya, faedah pertama tadi apa? Kita disyariatkan untuk apa? Mencari rezeki yang halal. Yang kedua, jawazut takasub idza qad intaha minal ibadah. Boleh kita itu apa? Mencari rezeki sekalipun itu pada situasi ibadah manakala kita sudah selesai beribadah. Bukan pas ibadah cari apa? Rezeki tidak. Ketika kita sudah selesai beribadah, walaupun itu pada suasana apa? Ibadah, kita sudah selesai ibadah, boleh kita mencari apa? Rezeki Allah Subhanahu wa taala. Poso kok ijik dagang harus bener. Misalnya kan ya. Dia jualan apa? Sore jualan takjil gitu. Terus jam 3 jualan apa? Jam 3 malam jualan apa namanya untuk sahur kan? Ya Allah, kita atau mau Quran jangan seperti itu. Nah, ya boleh atau tidak ya boleh, tak gitu boleh. Cuman ya kalau mau pahala yang berlebih dia tinggalkan, itu dia ibadah kan gitu. Cuman kalau misalnya dia dagang ya boleh-boleh saja di dalam syariat kita seperti itu, ya kan? Kecuali kalau jualannya itu membuat dia tidak puas, tidak boleh seperti ini. Oleh karena itu dalam ayat yang lain misalnya surat Al-Jumu'ah, dan ini masuk nanti yang akan kita bahas ya. Karena Al-Jumu'ah kan terakhir kan di 28 di terakhir. Semakna dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila telah dilaksanakan sholat, maksudnya sholat Jumat, padahal kita tahu ya termasuk waktu yang dilarang orang itu melakukan transaksi apa? Jual beli bagi orang yang memang wajib apa? Jumatan. Ya ketika sudah ada sampai selesai apa? Jumatan. Lah kalau sudah selesai sholatnya, wabtagu min fadlillah. Carilah apa? Karunia Allah. Ayat sebelumnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzaril bai'a. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru azan pada hari Jumat, ya bergegaslah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Namun ayat selanjutnya, ya kan, Allah mengatakan jika sholatnya telah selesai, fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Ya para ahli usul fikih salah satunya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul, ya kan? Idza ja'al amr ba'dal hadar fa ma'nahu al-jawaz. Kalau datang perintah setelah tadinya dilarang, berarti hukumnya apa? Jadi jawaz, jadi boleh. Maka boleh kita itu setelah sholat, ya kan, selesai langsung kita apa? Rombongnya pokoknya apa? Sepeda motornya, berunjungnya, ya kan, langsung apa? Gas, tancap gas, ya kan, boleh, ya kan, carilah rezeki Allah dan ingatlah Allah dengan mengingat banyak. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Dagang kan, dagang beruntung di dunia, tentunya yang paling utama beruntung di mana? Di akhirat. Seperti itu. La'allakum tuflihun. Aidan wa qala Ali ibn Abi Talhah an Ibnu Abbas di hadhihi ayat. Juga ya Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan la haraja alaikum fi syira' wal bai' qabla al-ihram wa ba'dahu. Ibnu Abbas mengatakan, apa yang beliau katakan, tidak mengapa bagi kalian itu untuk berjual beli sebelum ihram dan setelahnya. Dan setelahnya, ya kan, seperti itu. Jadi manakala itu sudah selesai kan setelah, ya kan, atau sebelumnya, berarti apa boleh seperti itu. Dan ini tidak tercela dan tidak menjadikan amal ibadah kita dan seterusnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, ya, apa itu? Annama indana jami'an min indillah. Bahwasanya semua yang kita miliki, hasil usaha kita itu semuanya pemberian siapa?
Allah. Itu titipan Allah. Kan dalam ayat tadi dikatakan apa tadi? Laisa 'alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum. Tidak mengapa, tidak berdosa bagi kalian itu mencari karunia dari Rabb kalian. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya semua yang kita miliki dari usaha kita ini semuanya adalah milik siapa ini? Allah. Titipan Allah. Namanya titipan. Apa bedanya titipan dengan milik sendiri? Titipan itu pasti akan diambil, dimintai pertanggungjawaban. Namanya titipan, ya. Dan kita semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Berarti ini hanya titipan, hak guna pakai. Hak apa? Hak boleh. Hak guna bangun. Nah itu hanya untuk dipakai saja. Karena bukan milik kita, ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ayat-ayat yang lain juga seperti itu. Dalam surat Jumat tadi juga diterangkan seperti itu. Apa tuh namanya? Faidah qadiyatus shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya ini milik Allah. Tidak boleh kita itu apa? Menyombongkan diri karena banyaknya harta kita. Karena ini semua sejatinya miliknya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Yang surat An-Nahl ayat 53. Dan tidak ada yang ada pada diri kalian melainkan itu semuanya dari Allah. Tsumma idza massakumud dhurru fa ilaihi tajrun. Kemudian kalau kalian ditimpa sebuah musibah, sesuatu yang itu memadai kalian, maka hanya kepadanya kalian itu berkeluh kesah. Nah, seperti itu. Fala yajuzu al-kibr an kasratil mal wal quwwah. Maka tidak boleh seorang muslim itu menyombongkan banyaknya hartanya dia, kuatnya kedudukan dia, tingginya pangkatnya dia, tidak boleh. Lihat orang yang saleh, siapa? Dzulqarnain. Ya, Dzulqarnain. Itu pernah pergi ke pucuk yang paling barat dan pucuk yang paling apa? Timur. Itu yang beliau pernah lakukan seperti itu. Ya kan? Dzulqarnain itu ketika dia melakukan perjalanannya bersama bala tentaranya, karena dia itu adalah raja yang apa? Yang punya kuasa yang sangat besar, diikuti tentara yang banyak. Bertemu dengan sebuah kaum yang kaum tersebut ya hampir-hampir bahasanya tidak bisa dipahami. Kaum itu mengeluhkan, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh fahal naj'al laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Wahai Raja Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj itu membuat kerusakan di muka bumi ini. Kami sering ibaratnya terdolimi oleh adanya Ya'juj Ma'juj ini. Fahal naj'al laka kharja, maukah panjenengan kami kasih upah? Maksudnya itu kami beri sesuatu begitu. Ya, sebagai ganti syaratnya panjenengan bangunkan untuk kami rimbot yang menghalangi kami dengan mereka. Ya, apa kata Dzulqarnain? Apa yang akan kalian beri itu tidak ada sebandingnya dengan apa yang Allah berikan kepadaku. Jadi beliau mengatakan bukan mengatakan apa yang akan kalian berikan tidak ada apa-apanya dengan milikku, tidak seperti itu. Tapi beliau mengatakan apa? Yang akan kalian berikan tidak ada apa-apanya dengan apa yang telah Allah berikan kepadaku. Ya gini saja. Fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radna. Gini saja, kalian bantu saya, bantu kami, ya kan? Dzulqarnain dan tentaranya. Fa'inuni biquwwah. Dengan kuwah itu berarti apa? Kerja baktimu kan gitu. Dengan hanya modal tenaga, ya kan? Akan saya bangunkan antara kalian dan mereka rodna, apa? Tembok yang akan membatasi. Singkat cerita, dibuat dari besi campur tembaga, ya dicorkan di situ. Jadi sebelum ada las modern zaman dulu sudah apa? Ditemukan siapa itu? Dzulqarnain. Dulu nggak ada yang tahu toh. Nek dipanasi besi bisa apa?
Orangnya gaduh, terus lime itu pakainya apa? Timah dan seterusnya, ya kan? Belum tahu teknologi seperti itu. Dikenalkan oleh apa? Dzulqarnain. Bisa jadi tembok tidak bisa ditembus oleh Ya'juj wal Ma'juj. Apa kata Dzulqarnain di akhir ayat itu? Dan di akhir cerita itu, qala hadza fadlun min rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Kalau sudah datang ketentuan Allah, pasti akan dijadikannya itu porak-poranda. Hadza rahmatun min rabbi. Ini adalah rahmat dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Kalau sudah datang ketentuan Rabb, ketentuan Tuhanku, pasti akan dijadikannya binasa. Tembok yang kuat ini orang melihat tidak mungkin apa? Bisa dijebol, tidak mungkin bisa ditembus seperti itu. Nah, maka apa? Syakarallahu fa'abqa ni'amahu 'alaihi wa zada. Karena Dzulqarnain itu yang bersyukur kepada Allah, maka Allah langgengkan nikmat Allah kepadanya, bahkan Allah tambahkan. Beda ceritanya dengan orang yang dia itu kalau diberi nikmat malah apa? Kufur, malah sombong. Contohnya ya Qarun. Siapa? Qarun itu siapa? Qarun itu sama. Kalau tadi bahas sepupunya Rasulullah, Qarun itu sepupunya siapa? Musa. Sepupunya siapa? Musa. Ya kan? Gitu. Ya. Nak dulu. Ya. Nak dulu apa namanya? Beda-beda ya. Nah, gitu. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim. Kata Allah dalam Al-Quran, ya kan? Sesungguhnya Qarun, surat Al-Qasas ya. Sesungguhnya Qarun itu adalah umatnya Nabi Musa. Fabagha 'alaihim. Dia berlebihan batas atas mereka. Wa atainahu minal kunuz. Kata Allah, dan kami beri dia minal kunuz, berupa harta, ya kan? Ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Yang mana kunci-kunci hartanya si Qarun itu dipikul dengan susah payah oleh usbah. Usbah itu orang antara 10 sampai 40. Mikul apa itu, Pak? Hartanya apa-apanya sih? Baru mikul apanya itu? Kuncinya. Belum mikul apanya? Belum mikul hartanya. Loh itu Masya Allah. Karena setiap kanjun, setiap gudang itu punya kunci satu. Lihat kuncinya pikul petang. Saking gedenya apa saking gede? Saking apanya? Berat. Lah ya, kenapa berat? Saking gedenya kunci. Apa saking apa? Saking banyaknya, bukan saking gedenya. Nek gede dia lek muter gitu. Saking banyaknya apa? Kuncinya itu loh. Ya kan? Begitu. Dalam riwayat yang lain sikuna beghala diangkut oleh 60 bigol. Bigol itu peranaan keledai ya, dengan kuda. Nah kan dulu biasa di cantol mesin itu ya. Nah itu. Kalau sekarang kan bronjongnya dikasih di mana, Pak? Motor ya. Sekarang nah, dulu dikasih di mana? Di keledai seperti itu. Nah itu sudah 60 Masya Allah. Baru kuncinya belum apanya itu? Hartanya. Satu kunci, satu kanzun, dilumpuhke dipikul petambung. Masya Allah. Ya kan? Tetapi singkat cerita, ke tahu semuanya karena si Qarun ini dia malah kufur nikmat, mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ngerti lah kowe ini maksud kita ya? Kamu tahu enggak? Hartaku yang banyak itu karena kecerdasanku. Ala ilmin indi itu ilmuku. Ya orang sembarang. Nah gitu menyombongkan, ya begitu. Akhirnya dan seterusnya, fakhosyafna bihi wa bidarihil ardo. Maka kami, bosonnya kami bleskan dia, dibles nih, bles bumi. Kami tenggelamkan dia bersama istana-istananya ke dalam bumi. Famakana lahu min fi'atin yang suruh, tidak ada yang bisa nolong dia. Ya, maksudnya apa? Harta yang banyak itu tidak bisa menolong dia. Nah, sekarang banyak harta, aku harus bangker nanti apa? Nanti kiamat. Nanti kiamat. Ini kaum yang paling sugih zaman dulu, tidak ada yang bisa menolongnya. Min dunillah, ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana minal
tahu sendiri dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat ditolong. Nah, itu tidak urut. Kenapa ini sebabnya? Menyombongkan hartanya. Alhamdulillah teman-teman. Oleh karena itu di antara sifat-sifat yang membinasakan itu apa? Menyangka harta kita itu bisa apa? Membuat kita kekal abadi. Dengan akhirnya caranya rumah sakit ongkirku pakai begitu, ya kan? Ma'aghna'anhu maluhu wa makasab. Surat Allah gitu ya. Tidak bisa mencukupi dia harta yang dia kumpulkan dan apa yang dia usahakan. Nomor 4. Faedah yang keempat. Al-hattu ala kasrati dzikri fi jamil ahwal hatta fit takasur. Disyariatkan atau anjuran, motivasi untuk memperbanyak zikir di semua keadaan, termasuk ketika kita itu sedang berdagang, sedang mencari rezeki, ya kan? Begitu. Jadi ya apa? Ketika kita pakai motor, menunggu toko dan seterusnya, ya kan? Belum ada yang beli, kita apa? Berzikir kepada Allah. Kita berbanyak zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ya kan? Kalau kita sudah hafal Quran atau berapa dari yang kita hafal dari Quran, kalau nyeles ke wilayah atau kemana, ya kan? Rojaah, kan gitu. Bisa punya teman, ya ini orangnya ya menurut saya dulu cuman sekarang masya Allah ya sudah hafid Quran dan mungkin dapat sangat, ya kan? Maksudnya tapi bukan dari yang biasa dari saya yang lain, ya masih muda itu belum nikah, ya kan? Begitu. Saya tidak pernah lihat dia merojaah, tidak pernah. Ya maksudnya jarang lah, gitu ya. Ternyata saya kok bisa dapat sangat, kok hafalan kok mungkin sekali. Saya tanya muridnya, itu kamu kalau merojaah gimana bisa dapat sangat seperti itu? Yang mengajukan banyak sekali, tidak ada yang lolos kecuali beliau. Ya diuji sekali duduk saat Al-Quran itu. Ya kalau imam beliau itu sajud, ya setiap subuh, ya di sebuah pondok pesantren, ya kan? Setiap subuh imami setengah juz, ya kan? Dan tidak pernah sama, ya kan? Kecuali sedikit. Ternyata merojaknya ya pas sendiri gitu ya. Misalnya naik motor merojak, jalan kaki dari asrama ke mengajar merojak. Tapi kalau ketemu gini, ya biasa ngobrol. Jadi masya Allah, ya kan? Dari kawan sama kita disyariatkan, dianjurkan, didorong agar supaya dimanapun kita berada tetap apa? Berzikir kepada Allah. Beda dengan kita kadang-kadang wayang zikir malah orang zikiran gitu ya, sholat, zikiran gitu ya. Apalagi ketika waktu-waktu apa? Memang di situ bukan prioritas untuk apa? Berzikir seperti itu tambahannya. Nah itu kita manus kadang apa? Seperti itu. Ya, nah kita berusaha ilmu takut mislahum tatasyabahu fa inna tashabbuha bil kirami. Kalau engkau belum bisa seperti mereka, hindari, ikuti, berusaha fa inna tashabbuha bil kirami. Karena meniru, mengintil, mengikuti orang-orang yang mulia falah, keberuntungan. Yang kelima, hidayatut taufik minallah tanatluhu minhu ta'ala. Jadi hidayah taufik itu hanya milik siapa? Allah. Dari mana kita ambil faedah ini? Tadi Allah mengatakan di akhir ayat apa itu? Wa in kuntum min qablihi laminat dhalin wa dzkuru kama hadakum. Ya sebelumnya. Dan ingatlah Allah sebagaimana Dia telah memberi kalian apa? Hidayah. Berarti apa? Hidayah taufik itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu ya hidayah itu ada dua. Hidayatul taufik satu, ya. Yang kedua hidayatul irsyad wal bayan. Ya, hidayatul taufik itu seseorang itu beriman atau tidak itu adalah hak prerogatif siapa? Allah. Kalau hidayatul irsyad memberitahu semua kita bisa. Ya kan kita dakwah. Itu kan namanya hidayatul irsyad, memberikan pengajaran, petunjuk. Tapi kalau hidayah petunjuk yang sifatnya itu taufik, itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib meninggal dunia, orang yang paling berdakwah, orang yang paling benar dakwahnya Rasulullah, ya, bisa enggak memberikan hidayah kepada paman beliau?
Bisa enggak? Tidak bisa, karena hidayah itu taufik milik siapa? Allah. Abu Thalib, ya kan? Orang yang banyak sekali membantu Rasulullah di dalam berdakwah. Ketika akhir hayatnya meninggal dalam keadaan tidak mau beriman. Siapa Abu Thalib? Ayahnya Ali bin Abi Thalib. Seperti itu. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Maksudnya hidayah apa nih? Hidayah taufik. Hidayah seseorang itu beriman apa tidak. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang Dia Ta'ala kehendaki. Namun ada yang aneh, ya kan aneh. Apa yang aneh? Kadang-kadang orang itu bilang, gimana sih? Allah itu nggak adil. Kenapa nggak adil? Masa A dikasih hidayah, B nggak dikasih? Ya kan ya? Saya alhamdulillah muslim, tetangga saya muslim, tidak diberi apa hidayah. Berarti Allah tidak adil. Ya kan? Kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Itu sebenarnya pertanyaan yang apa itu? Pertanyaan yang sebenarnya kita sendiri bisa jawab. Begini, saya punya uang, saya bersalim ya, punya uang misalnya, ya uang, ya kan. Lalu misalnya lewat di suatu jalan, ya kan, ada orang nggak ngapa-ngapain dikasih, boleh nggak? Boleh nggak? Tapi ada orang minta numis ngantek, tenglong nggak dikasih, boleh nggak? Apakah beliau zalim? Tidak. Oh itu uangnya siapa? Beliau kan gitu kan ibaratnya. Enggak zalim, sama. Hidayah milik siapa? Ya terserah Allah dikasihkan kepada siapa. Ngapa kita nggak dikasih bilang apa? Allah dah zalim. Sama kita nggak dikasih gitu. Zalim kayak aku lagi. Kayak nggak bisa seperti itu. Ya kan kita kerja berusaha gitu. Tonggo sugai belas seperti kayak. Nah misalnya gitu. Zalim kayak tonggo pradil. Nggak bisa kayak gitu. Ya, nah itu berarti menimpakan sesuatu yang apa namanya itu, yang sebenarnya itu kita sendiri kepada orang sama seperti ini. Hidayah taufik itu hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala dan itu bukan kewajiban, karena itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kepada siapa yang Dia Taala berikan. Ya karena itu milik Allah. Apa kata yang memberikan faedah di sini? Fana tulubumihu, maka kita terus minta hidayah kepada siapa? Allah. Oleh karena itu doanya Rasulullah, orang yang paling bertakwa, orang yang paling konsisten, yang paling istiqomah. Apa itu? Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah diriku ini ya untuk taat kepadamu, untuk tetap di atas agama. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Sulit loh ya. Kita kan nggak tahu besok kita itu apa, masih beriman apa tidak. Sehingga kita minta terus kepada yang punya hidayah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita alhamdulillah aku nyantri mau uang suwe aku ya insyaallah sekarang ngono-ngono wis syarat bakal lah. Tidak boleh kayak gitu. Alhamdulillah aku nyantri selama tahun ya, ulama ya kan. Maka ajeng sekali berulama, dipuji oleh ulama yang karena kecerdasannya akhir hayatnya menjadi ateis. Ada seperti itu ya. Mau tadinya itu punya karangan membahas ateis, sekarang bikin karangan apa? Yang menyatakan benernya ateis. Ada yang seperti itu. Naudzubillah. Maka kita minta hidayah itu kepada Allah terus, tidak boleh kita berhenti. Faedah yang keenam, ya, apa itu? Ad-dhalalah al-hakikiyah adamu ma'rifatil Islam. Jadi apa? Kesesatan yang sejati, sesat yang paling sesat gitu berarti adalah apa? Adamu ma'rifatil Islam. Tidak mengenalnya seseorang dengan apa? Islam. Jadi tidak mengenalnya seseorang terhadap Islam, itulah kesesatan yang apa? Nyata. Karena kesesatan yang dia lakukan, yang dia kerjakan, itu sebabnya dia tidak kenal apa? Islam yang benar kan gitu. Kenapa ada orang susah ya? Tidak tahu apa? Islam yang benar sehingga dia sesat. Maka kewajiban kita belajar Islam yang sebenarnya yang berdasarkan dengan dalil Al-Quran dan
as-sunnah, seperti itu. Karena memang Islam itu pondasinya Al-Quran dan apa? As-sunnah. Taraktu fikum amra, aku tinggalkan untuk kalian amra ini, dua perkara, ya lan tadillu abada, tidak bakal sesat kalian selamanya. In tamassaktum bihima, kalau kalian pegang dua-duanya, kitabullah wa sunnah, kitabullah dan apa? Sunnah. Beliau seperti itu ya, kata Rasulullah SAW. Dari mana kita ambil itu tadi? Ya, dari mana kok ada kata kesesatan yang nyata itu adalah manakala tidak mengenal Islam. Wa in kuntum min qablihi la minat toli, dan kalian sebelum itu termasuk orang-orang yang sesat. Ya, kenapa? Karena belum mengenal Islam. Seperti itu. Baik, faedah yang terakhir. Anna takassuba fi masy'aril ibadah la yadullu ala adamil ikhlas fil ibadah. Ini penting. Bahasanya mencari rezeki di tengah-tengah suasana ibadah. Mencari rezeki di tengah-tengah suasana apa? Ibadah. Bukan mencari rezeki pas ibadah, bukan ya. Pas sholat kalau apa? Dagang, enggak, seperti di tengah-tengah suasana apa? Ibadah. Itu tidak menunjukkan ketidakikhlasan orang tersebut. Jadi mencari rezeki di tengah-tengah suasana ibadah tidak menunjukkan ketidakikhlasan orang tersebut. Contoh, ada kajian, ada kan yang dagang apa itu? Kuplu, dagang apa? Baju. Itu tidak menunjukkan berarti itu teko yang pengajian itu ikhlas berharap. Tidak menunjukkan itu, karena ikhlas itu yang tahu hanya dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh kita betek dewi, ya kan ya. Nah, kayak kajian ikhlas. Bisa kita seperti itu ya. Nah ini tadi ya, para sahabat maunya itu ini nggak boleh seperti ini. Malah turun ayat yang la junaha, tidak mengapa kan gitu. Jadi tidak menunjukkan ketidakikhlasan apa seseorang diukur kalau tidakkan bola ya ketika suasana apa ibadah, tidak seperti itu. Pak Ustaz ini Ramadan tak apa betul kurung. Betul dengan itu Ramadan betul kurung. Wah, kesempatan dalam tidak seperti itu. Misalnya tidak. Tetapi perlu diingat pula diterangkan di sini walakin ma'adzalik, bersama hal itu la budda min mura'atin niyatul khalisah fil ibadah. Tapi ingat, tetap wajib kita itu perhatian ya untuk mengikhlaskan niat kita ketika ibadah. Karena jangan sampai kita niatnya ikhlas karena kita mau dagang itu lalu tercampur, ya kan? Itu maunya orang kerentak mau menghadiri apa? Pengajian, tapi ingat tuh, aku kayak gitu, tapi kayak Ustaz viral kayak aku teko jurusan kalau saya kalau ada seperti itu kita lalu astagfirullah ya, kita datang tapi kita tajadudin ini niat, ya kan? Ya, karena apa? Bisa jadi niat ikhlas itu muncul dari niat yang awalnya tidak apa? Ikhlas. Contohnya Hamzah ibn Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah. Ya, pertamanya itu masuk Islam itu karena hanya ingin membela siapa? Ponakannya itu siapa? Nabi Muhammad. Ya, ketika ya Abu Jahal itu ibaratnya membuli Nabi Muhammad. Ya kan, kalau dikabari Hamzah kan Hamzah itu senangnya berburu, hunter dia ke padang pasir berburu apa ya barang di rumah, dikabari. Ponakmu dilihat dibuli oleh Abu Jahal gini. Wah, patri membuli, diketak. Tapi ngetak orang enggak pakai apa ya? Ketaknya pakai busur panah, digembleng gini ya kan? Apa namanya? Kepalanya. Ya kan? Dia mengatakan, ya kan? Atasubu ibna akhi, apakah kamu mencela anak saudaraku wa ana ala millatihi, padahal aku agamanya sama dengan dia. Wah gitu ya, padahal dia cuma keceplosan pengen dia membela ponakannya. Itu enggak khalis pengen masuk Islam. Tapi setelah itu Allah bukakan hatinya dipikir-pikir, ternyata yang benar adalah apa? Islam. Beliau masuk Islam. Ya, asadullah, gelar singanya apa? Allah, seperti itu ya.
Nah itu ya sama di sini kalau kita ada niat, kalau bisa nanti kita luruskan apa? Niat. Ya, seperti itu, ya kan? Oleh karena itu diingatkan Allah dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-20, "Man kana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfihi." Barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, barang siapa menginginkan tanduran, kalau harta itu kalau letternya adalah apa? Tanaman di akhirat, nazid lahu fi harfihi. Kami tambahkan ya pahalanya, kami tambahkan keuntungannya. Wa man kana yuridu harta dunya, barang siapa menginginkan kehidupan dunia, nu'tihi minha, kami beri darinya, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi ingat tidak dapat bagian spesial pun di mana? Di akhirat. Seperti itu. Innamal a'malu bin niyyat. Sehingga faedah terakhir tadi apa? Seseorang ketika melakukan perdagangan di suasana ibadah tidak menunjukkan dia itu tidak apa? Ikhlas di dalam ibadahnya tersebut. Namun kita juga harus perhatian, kita tetap menjaga apa? Keikhlasan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi sedikit pelajaran yang kita bisa ambil dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-198. Mohon maaf bila molor dari waktu yang telah diberikan. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita menjadi orang-orang yang ketika mendapatkan ilmu kita mengamalkannya. Allahumma amin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.